Punggungku terasa sakit dan bagian kaki memar karena terbentur kaki meja. Pak Fakri membantu memijat kakiku yang begitu putih dan mulus. Au, sakit. Teriakku karena bagian memar malah dipijit berharap bisa memudarkan darah yang membeku. Mbak, kenapa kamu makan di dapur? Sini temani bapak, mumpung ibu sedang tidak ada di rumah. Saya pun menolak kedua kalinya dan itu berhasil. Mungkin ini kekecewaan Pak Fakri yang kedua kalinya aku tolak untuk makan satu meja dengannya. Maaf Pak, saya sudah kenyang dan sudah selesai makan. Nanti setelah bapak selesai makan, panggil saya untuk bersihin meja. Oh. Dengan jawaban yang kecewa, ia pun berlalu meninggalkan dapur. Saya pun berlanjut mencuci barang-barang yang kotor sehabis masak dan ambil lalu berpikir. Pak Fakri menawarkan makan bareng bahkan sampai 2 kali dan itu saya tolak. Karena tidak sewajarnya bagi saya makan satu meja bersama majikan. Tapi jika ajakan beliau terus-terusan saya tolak, saya pun hanya mengira-ngira bahkan pikiran negatif yang muncul. Oh tidak. Mungkin dengan aku menerima ajakan beliau, siapa tahu ada sesuatu yang mau disampaikan. Atau mungkin dengan makan santai, beliau dengan tenang menyampaikan sesuatu kepada saya. Oke, besok kalau Pak Fakri menawarkan lagi akan aku terima tawaran itu. Toh hanya makan. Batinku menyombongkan diri berusaha menenangkan hati yang lagi kacau dibuatnya. Sesaat memikirkan khayalan itu, Pak Fakri memanggilku untuk menyuruh beresin meja makan. Mbak udah selesai, tolong beresin meja makan ya. Suara beliau dari ruang makan. Iya Pak. Saya pun beranjak menuju ruang makan membawa nampan untuk wadah piring kotor. Jreng! Nampan pun jatuh terlempar dan saya pun terlentang di lantai dengan rintihan sakit. Terpeleset tumpahan sedikit air dari gelas minum Pak Fakri. Astaga, kamu gak apa-apa Mbak? Dia pun mengelurkan tangannya yang lembut. Sini bapak bantu, mana bagiannya sakit biar bapak pijet. Ia pun menawarkan segala bantuan karena merasa bersalah. Maafkan bapak ya, bapak nggak tahu kalau tadi pas minum ada air yang netes di lantai. Sekali lagi maafin bapak. Dengan muka cemas beliau panik membopongku ke kursi makan. Nggak apa-apa pak, ini saya yang salah. Saya jalan tidak melihat dengan benar. Punggungku terasa sakit dan bagian kaki memar karena terbentur kaki meja. Pak Fakri membantu memijat kakiku yang begitu putih dan mulus. Au, sakit. Teriakku karena bagian memar malah dipijit berharap bisa memudarkan darah yang membeku. Coba kamu berdiri, bisa tidak berjalan? Saya pun berdiri dengan kaki mengambang karena sakitnya tidak bisa ditahan. Kini usahaku tidak berhasil. Akhirnya saya duduk lagi dan rintihan sakit itu terus keluar dari bibir mungilku. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Meja makan masih berantakan bering kotor. Saya pun mata tertuju ke jam dinding dan melihat meja yang begitu berantakan. Sesekali mencoba berdiri tapi kaki sakit bukan main. Pak Fakri kembali lagi setelah 3 menitan meninggalkanku mencari obat dan minyak urut dari lantai 2. Melihat saya berusaha berdiri dibentak dari kejauhan. Tidak, jangan paksa berdiri. Akhirnya saya pun pelan-pelan mengambil posisi untuk duduk kembali. Setelah diolesi minyak, tiba-tiba Pak Fakri duduk di depanku dengan berbalik punggung. Sini saya gendong kamu untuk ke kamar. Saat ini saya tidak ada perlawanan untuk menolak beliau. Baik Pak, terima kasih. Dengan ucapan singkat, saya pun naik ke punggung laki-laki berbadan tinggi, putih, tampan, meski usianya sudah berkepala 5. Setelah diturunkan dari gendongan, saya pun dibaringkan di kamar tidur. Biar saya yang beres-beres meja makan. Ini nanti obatnya ya, kamu minum. Ya mudah-mudahan besok segera pulih. Iya Pak, makasih. Dia meninggalkan kamarku penuh cemas. Malam itu saya diratukan oleh seorang majikan. Seperti mimpi tapi ini kenyataan. Keesokan harinya saya pun bangun dengan badan yang sudah berangsur membaik. Meski memar-memar di bagian punggung dan kaki. Jalan pun kaki kanan masih lemah, jadi hanya menggunakan kaki kiri sebagai kekuatan.
Mbak, kamu tidak usah menyiapkan sarapan buat bapak, biar nanti bapak beli saja di luar. Tuturnya ketika papasan dengan saya di ruang tengah. Dan gimana keadaanmu, sudah membaik? Tanyanya cemas. Alhamdulillah pak, sudah tinggal memar dikit di kaki sama punggung. Jadi nggak perlu nih ya bawa-bawa ke dokter. Candaan pun seketika terlontar dari bibir lelaki 50 tahun itu. Tidak kusangka Pak Fakri bisa bercanda seperti ini dengan pembantunya. Hatiku semakin heran, dan semakin kesini ada rasa aneh. Oh tidak usah pak, sudah baikan kok saya. Oh oke. Nanti kamu sarapan bikin sendiri ya, atau makan biskuit, ada banyak di situ, kamu tinggal ambil. Bapak berangkat dulu ya. Ya pak, hati-hati, sahutku. Dan tiba-tiba perasaan ini seperti ditinggal seseorang yang amat saya cintai. Padahal Pak Fakri hanya berangkat kerja untuk beberapa jam. Oh Tuhan, kenapa dada ini serasa ada sosok seorang lelaki yang mampu membuatku nyaman? Oh no, Arin, kamu harus sadar, bangunlah dari mimpimu. Selepas perginya Pak Fakri ke kantor, saya pun beraktivitas dengan kemampuan seadanya, karena kaki masih belum stabil untuk berdiri seperti semula. Kerjaan demi kerjaan aku kerjakan dengan sebisanya. Jam menunjukkan pukul 12 siang. Terdengar deringan telepon. Duh, siapa sih siang-siang gini telepon? Kesalku sambil berdiri kesakitan beranjak mengangkat telepon yang tak henti-hentinya berdering. Siang, maaf dengan siapa ya? Tanyaku karena nomor telepon tidak aku kenali. Hai mbak, ini bapak. Gimana dengan keadaanmu? Udah makan atau belum? Atau perlu bapak panggil makanan untukmu? Maksudnya ialah catering langganannya yang biasa dipanggil untuk mengantar makanan. Jantung seketika berdetak lebih kencang. Ya Tuhan, apa ini yang sedang terjadi? Saya tidak menjawab pertanyaan dari Pak Fakri. Halo, Mbak, kamu nggak apa-apa kan? Oh iya Pak, saya nggak apa-apa. Dan Bapak tidak usah repot-repot beli makanan buat saya. Saya bisa masak sendiri kok. Terima kasih banyak. Oh ya sudah kalau gitu, kamu baik-baik ya, gak usah kerja terlalu capek. Oke ya udah, sampai nanti malam. Sambungan diputus. Saya pun menaruh gagang telepon dengan pelan dan seketika duduk perlahan di kursi di mana telepon rumah itu saya taruh di tempatnya. Oh Tuhan, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa Pak Fakri segitu perhatian terhadapku? Pikiran pun berkecamuk di benakku. Kejadian aneh tapi nyata. Baru kali ini Pak Fakri memperlakukanku seperti ini.